Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik lagi. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah headset gaming lagi yang baru banget dirilis sama Rexus Daxa di tahun lalu atau tepatnya di akhir Desember yang sebenarnya baru semingguan lewat lah ya. Dan kalau ngomongin Rexus Daxa bisa dibilang mereka itu belum ngerilis headset gaming baru. Sebenarnya paling terakhir itu adalah Daxa Sartern ST1 dan Rexus itu ngerilisnya headset lifestyle kayak S8 Pro, S9 Pro. Dan kali ini mereka ngerilis yang masih budget juga di 500 ribuan dan namanya adalah Rexus Daxa Setna SL1. Dan yang bisa gue bilang, impresi gue atau bisa dibilang spoiler dikit itu headset ini tuh bisa dibilang secara sound quality sama mic quality-nya tuh bagus banget buat di range harga 500 ribuan. Terutama ini adalah headset gaming wireless 500 ribuan yang dimana pengalaman gue dengan headset gaming budget wireless itu bisa dibilang kurang baik lah experience yang gue dapetin. Dan ternyata di sini cukup ngerubah perspektif gue soal headset gaming wireless di 500 ribuan ini. Dan gue seneng karena Rexus itu ngebawa direction yang beda buat si Setna ini. Karena si Setna ini tuh bisa dibilang untuk segmen gaming tapi desainnya itu nggak yang gaming-gaming banget. Dan menurut gue si Setna ini juga jauh lebih refine atau jauh lebih matang secara produk gitu dibandingkan produk mereka yang sebelumnya. Dan langsung aja gue bahas soal headset ini karena headset ini benar-benar menarik banget buat awal tahun 2024 ini. Oke, jadi yang pertama soal desainnya. Jadi desainnya ini tuh seperti yang udah gue bilang tadi, dia ini nggak kelihatan gaming sama sekali, bener-bener minimalis banget dan chill lah kelihatannya, nggak lebay kayak ST1 ataupun TS1. Lalu dia juga selain warna hitam ada versi yang warna putih. Kalau prefer putih silahkan ke yang putih. Dan dia itu di bagian dekat hinge-nya itu dia desainnya agak sedikit melebar. Jadi kalau misalkan dipakai di kepala, dia itu agak sedikit ngelebar di bagian sebelah atasnya sini, jadi itu nggak kelihatan yang slim banget. Mungkin kalau dibandingin dia itu mirip-mirip bagian hinge lebarnya itu kayak model-modelnya EPOS GSP, tapi nggak selebar EPOS GSP juga karena dimasukin tangan gue juga nggak begitu muat. Lalu dari segi build quality dia ini full materialnya dari plastik, cuman secara build quality ini bagus. Gue coba bengkok-bengkokin, puter-puter segala macem, nggak ada suara creaking sama sekali. Dan di bagian yang menyambungkan antara hinge dan juga ear cup-nya itu cuma disupport sama satu batang plastik ini doang, tapi overall kokoh dan gue gak ada komplain soal build quality-nya. Lalu buat fittingnya sendiri, dia ini masih bisa ditarik cukup panjang. Jadi kalau misalkan buat kepala gue yang sangat besar ini, sebagai perbandingan gue itu kalau pakai M40X atau pakai MH752 itu tuh gue harus tarik paling panjang baru muat. Dan untungnya di headset ini fittingnya tuh masih pas banget buat yang versi paling panjang ya. Jadi sebenarnya perlu di-adjust dikit agak ke depan biar bisa bener-bener pas. Dan sebagai perbandingan lagi, gue itu kalau pakai G435 itu nggak muat, kalau pakai Tamago juga hampir nggak muat karena di Tamago itu masih nyentuh ke bagian daun telinga gue. Jadi si Setna SL1 ini secara fitting masih masuk buat kepala yang besar kayak gue. Lalu buat masalah padnya, dia itu padnya itu pakai bahan fabric atau kain. Pertanyaannya apakah panas atau enggak? Sebenarnya kalau panas atau enggak itu tergantung sama ruangan kalian. Karena kalau ruangan kalian panas, mau pakai pad leather, mau pakai fabric, itu ujung-ujungnya bakal panas juga. Karena yang namanya kuping ditutupin itu pasti ya panas-panas juga ujung-ujungnya. Lalu untuk di bagian samping atau belakang ear cup-nya juga cukup fleksibel, jadi bisa ngikutin bentuk dari kepala kita. Lalu masalah clampingnya sendiri atau apakah headset ini neken atau enggak? Untuk clampingnya menurut gue di sini tenaga clampingnya menurut gue cukup minimum. Jadi nggak bikin pusing. Gue udah pakai ini buat main BF 2042. Gue pakai selama kurang lebih 3-4 jam sih. Ini nggak bikin kepala gue pusing sama sekali. Jadi untuk urusan clamping ini udah cukup ringan. Lalu buat kontrolnya semuanya itu ada terletak di bagian pad yang sebelah kiri. Ada power button, ada M button buat gonta-ganti mode. Karena selain dongle dia juga bisa pakai Bluetooth 5.2. Lalu untuk di bagian bawahnya sendiri itu ada volume up and down. Lalu bagian bawahnya ada USB-C untuk nge-charge. Dan ada satu fitur lagi yang bakal gue jelasin nanti. Nah, lalu untuk masalah fleksibilitasnya sendiri, jadi tuh si headset ini juga bisa dilipat guys. Dia tuh bisa dilipat dan kita bisa masukin pouch karena kita ada dapat pouch juga. Jadi kalau misalkan mau dibawa kemana-mana ini udah gampang. Nah, untuk fitur yang tadi gue bilang, jadi tuh mic-nya sendiri tuh detachable Type-C guys. Dan ini menurut gue cukup pinter karena permasalahan dari headset gaming wireless itu adalah mikrofonnya pakai jack 3,5. Yang dimana kalau pakai jack 3,5 otomatis bikin suara mic-nya itu tuh jadi kurang power atau suaranya tuh jadi kurang bagus atau kurang jernih lah. Karena basically kalau pakai jack 3,5 itu harus butuh power yang lebih gede terutama buat mikrofon. Cuma dengan USB-C jadi otomatis si mikrofonnya ini bisa dapat power yang lebih banyak
dan bisa ngasilin suara yang lebih jernih dan juga lebih bagus. Ya, yang kalian dengar sekarang ini adalah suara mic dari Rexus Daxa Setna SL1. Kurang lebih suaranya kayak gini, kualitas suaranya menurut gua jernih dan juga bersih. Kalian harusnya bisa ada dengar suara kayak noise dikit, itu tuh noise dari hujan, karena di rumah gue ini lagi hujan gede banget gitu ya, dan suara hujannya masih cukup ke pick up. Dan ya, kurang lebih suaranya kayak gini untuk sebuah headset gaming di harga 500.000 wireless pula. Ini kualitas mic-nya menurut gue salah satu yang terbaik, dan gue juga cukup jarang sebenarnya nemuin headset gaming wireless yang budget juga yang punya kualitas mic yang bagus. Dan menurut gue implementasi mereka dengan pakai USB-C di sini cukup pinter gitu daripada pakai jack 3,5 yang dimana seperti yang kita tahu itu banyak yang bisa dibilang kurang power, suaranya jadi kecil dan segala macam. Lanjut buat baterainya, dia itu di 400 mAh, dan menurut Rexus itu tuh dia ini bisa standby di mode Bluetooth sampai 50 jam dan di dongle itu bisa sampai 25 jam. Dan karena gue baru pakai bentar, jadi gue belum bisa bener-bener tes ini bisa bener-bener mati berapa lama. Dan selain itu juga dia punya standby mode. Jadi kalau misalkan headset ini nggak ngeluarin suara selama 10 menit, dia bakal mati sendiri buat ngirit baterai. Buat koneksinya tadi gue udah bilang dia bisa 2,4, bisa di Bluetooth 5, dan buat koneksi wireless dongle 2,4 GHz gue udah coba di laptop dan juga WiFi. Itu di unit gue setidaknya nggak ada intervensi sinyal sama sekali. Gue pakai barengan sama mouse dongle juga. Cuma baik lagi, beda setup bisa beda experience. Dan performa wirelessnya sendiri di sini gue bisa confirm performa wireless dongle-nya udah bagus banget, udah bisa dipakai buat main game. Jadi gue nggak ada masalah soal wireless dongle-nya. Lalu buat koneksi Bluetooth-nya sendiri, dia tuh bisa support di banyak platform, bisa di PC, bisa di Android, bisa di iOS, di konsol. Rexus bilang dia bisa di PS4 dan juga PS5. Dan untuk software-softwarean si headset ini nggak ada, jadi benar-benar plug and play. Menurut gue lebih simple, nggak usah pakai software karena biar pakainya juga lebih gampang. Lanjut buat karakter suara sendiri, jadi si karakter suaranya ini bisa dibilang lebih ke balance dibandingkan sama TS1 ataupun SS1. Kalau TS1 itu kan lebih ke mid-centric yang dimana vokalnya itu bisa dibilang cukup nonjol, cukup kasar gitu ya. Dan kalau di Saturn itu kebalikannya lebih ngebass, lebih meledak-ledak. Nah sementara si Setna SL1 ini, dia itu karakter suaranya itu punya bass yang lebih subtle, lebih ngalun, lebih apa ya, lebih tidak meledak-ledak, dan secara impact pun juga sebenarnya nggak gitu menonjol. Cuman buat lagu-lagu yang genrenya kayak jazz, pop, top 40, ini bener-bener enak banget dengernya. Dan gue suka karakter bass yang kayak gini sebenarnya. Lalu buat vokal atau midnya sendiri, ini gue kaget sebenarnya, surprisingly vokalnya itu bener-bener bersih banget, jarang gue temuin di headset gaming murah wireless 500 ribuan kayak gini bisa ngasih karakter vokal yang bersih banget suaranya. Vokalnya juga nggak tajam, resolusinya bagus, dan untuk high-nya sendiri bisa dibilang juga cukup oke. Agak ngecering bisa dibilang untuk headset gaming wireless 500 ribuan kayak gini. Lalu selain itu juga karena karakter suara dia juga lebih ke balance, menurut gue si headset ini tuh cukup all-rounder sebenarnya kalau buat dengerin lagu-lagu yang genrenya cukup beragam. Dan buat main game pun juga jadinya nggak pusing karena bassnya bisa dibilang nggak begitu menonjol. Jadi kita bisa fokus buat dengerin step yang dimana step itu tuh terletak pada posisi mid yang lebih suaranya tuh nggak terlalu ngebass juga. Jadi karena kalau misalnya kita pakai headset yang ngebass itu tuh biasa kita dibikin pusing sama suara-suara gemak gitu. Jadi dengan suara yang balance kayak gini lebih enak juga buat main game. Selain itu untuk imagingnya sendiri di sini udah cukup akurat. Gue coba main di game kayak Battlefield 2042, gue udah bisa cukup ngebayangin arah suara itu datang dari mana. Terus juga jauh deket itu gue juga udah cukup bisa ngebayangin. Decay-nya juga cukup cepet, jadi itu suaranya tuh cepet matinya gitu, nggak menggema. Dan overall untuk main game gue cukup puas sama si Daxa Setna ini. Oke, lanjut buat kesimpulannya. Yang bisa gue bilang soal Rexus Daxa Setna ini buat terakhir kali adalah headset ini bisa dibilang adalah headset gaming wireless 500 ribuan yang terbaik buat saat ini. Semua aspek udah berhasil di-deliver sama headset ini dengan baik banget. Dari segi kenyamanan oke, kualitas suaranya juga bagus, kualitas mic-nya juga surprisingly bagus dan pinter dengan pakai metode USB-C kayak gini. Dan jujur gue nggak tahu bisa ngomong jelek apa atau minusnya gue temukan di headset ini. Paling mungkin dari segi fittingnya ya. Mungkin kalau ini fittingnya bisa lebih besar lagi, bisa ditarik lebih panjang, ini bisa masuk ke lebih banyak orang lagi sebenarnya yang kepalanya mungkin lebih besar dari gue. Dan ya sisanya sih gue seneng, gak ada yang bisa gue bahas lagi soal ini. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus Daxa Setna SL1 ini. Seperti biasa kasih 5 pendapat kalian di bawah.
Like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok, lalu join komen kami juga di Discord, semua linknya di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, gue dari Kneng Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.